Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Video ini tidak mengendorse penyalahgunaan sianida, namun juga tidak mengharamkan industrialisasi dan kelancaran rantai produk bersangkutan. Karena yang menjadi masalah adalah penyalahgunaan zat dan ketidakmampuan sistem kesehatan merespon fenomena tersebut. Menyambung video kemarin, kita masuk ke hoax nomor 3. Hoax nomor 3 mengatakan bahwa semua rumah sakit, saya nggak bilang semua fasilitas kesehatan, layanan primer, klinik kecil itu hampir mustahil menangani keracunan sianida. Itu fasilitasnya pasti nggak cukup, bahkan di negara maju. Tapi di rumah sakit, harusnya cukup. Ini hoax yang ketiga ini. Bahwa semua rumah sakit bisa menolong pasien sianida, keracunan sianida. Nope. Sianida ini kan lagi ya, bukan zat baru. Dari Perang Dunia Pertama sudah coba digunakan sebagai senjata kimia. Perang Dunia Kedua coba digunakan sebagai senjata kimia. Perang-perang kecil di antara Perang Dunia Pertama dan Kedua dan setelahnya coba digunakan sebagai senjata kimia. Jadi ini penelitiannya sudah sangat banyak dan sudah sangat lama dan sudah valid tentang sianida. Penawarnya itu sudah diketahui. Dan kita barusan tahu dari video sebelumnya bahwa Indonesia ini negara sianida banget. Ngirup sampah, bakaran, merokok tiap hari, merokok puluhan batang tiap hari, makan singkong. Jadi aneh kalau rumah sakit di Indonesia tidak bisa menolong pasien sianida dengan benar. Aneh nggak? Teknologinya udah lama. Negaranya memang full risiko keracunan sianida, tapi rumah sakitnya nggak bisa nolong. Aneh nggak? Aneh banget. Saya akan kasih tahu kenapa aneh. Masalah pertama dalam penanganan keracunan sianida adalah istilah observasi. Nah, ini istilah yang konyol dalam penanganan keracunan sianida atau kecurigaan. Curiga aja. Kalau kita curiga seseorang keracunan sianida habis makan singkong, jatuh, geletak, atau habis minum kopi gitu, curiga bahwa dia diracun sianida, pingsan. Kata observasi itu tidak masuk akal. Karena sianida begitu masuk badan, itu otak langsung mulai proses kehancuran. Jantung langsung mulai proses kehancuran. Apa yang kamu observasi? Yang kita harus lakukan, ya langsung kita kasih penawar sianida, kita ambil darahnya, kita tes untuk sianida on the spot, on site, di rumah sakit bersangkutan. Benar sianida atau enggak? Kan gitu. Tapi kita kasih penawarnya dulu, nggak kebalik. Bukan kita tes dulu, pastikan itu sianida, baru kita kasih penawarnya. Ya hasil keluar pasien udah cacat, atau udah mati, atau udah hancur otak dan ginjalnya, otak dan jantungnya, karena sianida itu tesnya butuh waktu untuk keluar hasil, dan selama kita menunggu kan hancur badan pasien karena racun. Jadi tidak ada istilah observasi dalam pertolongan seseorang yang curiga keracunan, apalagi keracunan sianida. Curiganya apa, penawarnya apa, tesnya apa. Nah, mental observasi ini lahir dari sistem pembayaran paket. Sistem pembayaran yang bilang, dokter, saya nggak peduli pasien selamat atau enggak. Pokoknya kalau diagnosisnya ini saya bayar sekian. Dokter, saya nggak peduli ini sianida atau bukan. Kalau dokter cek buat sianida, dan ternyata bukan sianida, ya kita nggak bayar dong. Sama kayak penyakit yang lain yang saya bahas. Sama seperti kalau kalian lihat video stroke. Sama kayak kalian lihat video asma. Dokter, asuransinya bilang, dokter, ini pasien tidak sadar kan? Menurut ilmu dokter apa sih? Nah, dokter ini jawab, menurut ilmu saya harus cek buat ricin juga. Cek buat metanol juga. Enggak, bukan cuma sianida. Dokter, asuransinya bilang, jaminan kesehatannya bilang, hei, saya nggak ada uang. Saya hanya cek. Kamu hanya akan saya bayar mana yang positif. Nah, ini kan melatih dokter jadi psikopat. Jadi dokternya bilang, ya daripada saya potong gaji, saya tunggu aja sampai tandanya jelas. Saya ngomong ke keluarga, saya observasi.
Kenyataannya saya nggak mau potong gaji hanya karena satu orang ini. Asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan yang bayar kayak sistem pembayarannya kayak gini kan melatih dokter jadi psikopat. Saya hanya bayar kalau hasilnya positif ya. Saya tunggu aja sampai cacatnya jelas, sampai gejalanya jelas. Kalau keracunan organofosfat ya tunggu sampai benar-benar sampai benar-benar tekanan depresi nafasnya tampak. Kalau keracunan sianida ya konteksnya saya tunggu aja sampai benar-benar bibirnya ungu. Ya udah terlambat. Pastinya udah cacat. Kenapa dokternya tega nunggu? Ya daripada potong gaji. Biaya nggak ada. Ini calon jenazah udah di depan. Keluarga khawatir. Solusinya apa? Observasi. Makanya saya bilang bahwa masalah satunya adalah observasi. Karena observasi ini dianggap sebagai solusi. Kita bilang ke keluarga pasien, Bapak Ibu, ini kita observasi. Kita akan pasang oksigen, kita akan pasang infus, lalu kita lihat perkembangan penyakitnya bagaimana. Kami akan berusaha yang terbaik. Sering nggak dengar kayak gitu di UGD? Kamu duduk aja di UGD lihat pasien keracunan masuk. Itu yang akan dikerjakan. Infus ini merupakan pembeda antara rumah sakit yang baik dan rumah sakit yang seadanya. Kalau kamu masuk UGD, rumah sakitnya bagus, infus itu nggak selalu dikerjakan. Infus hanya dikerjakan kalau orang butuh cairan. Yang diutamakan di UGD, tes. Kenapa kamu ke UGD? Tesnya apa? Kalau kamu masuk rumah sakit yang seadanya, belum ditanya apa, belum tahu kecurigaannya di mana, tes tidak ada, tiba-tiba kamu dipasang infus dan oksigen. Dalam konteks sianida, infus nggak guna. Keracunan sianida itu badan nggak bisa pakai oksigen, ngapain dimasukin cairan? Nah, kemudian masuk lagi action kedua, oksigen. Ngapain pasien keracunan sianida dikasih oksigen? Pasien bukan kekurangan oksigen, pasien sianida itu. Pasien sianida adalah pasien yang tubuhnya tidak bisa menggunakan oksigen. Kalau kamu kasih pasien keracunan sianida oksigen, itu sama bodohnya kamu kasih pasien diabetes insulin. Kamu kasih pasien osteoporosis kalsium. Badannya nggak bisa make, kamu kasih aja terus. Nggak guna. Tujuan pemberian infus dan oksigen ya supaya meyakinkan keluarga pasien bahwa kita melakukan sesuatu. Padahal ya sebenarnya kita nggak melakukan apa-apa. Orang tesnya kita nggak punya, penawarnya kita nggak ada. Infus oksigen tunggu mati. Kenapa? Pembiayaannya nggak sampai. Masalah 2. Protap atau prosedur tetap menyesuaikan kemampuan fasilitas. Ya, katakan saya pengajar di Fakultas Kedokteran X. Profesor, dokter Leo ya, SP apalah. Kemudian koasnya datang ke saya, dokter, prof, itu kayaknya si Dimas, pasien atas nama Dimas keracunan sianida. Oh gitu, iya. Apa yang perlu kita periksa koas? Sianida dok, nggak punya fasilitas kita itu sianida. Terus apa yang kita periksa? Kita periksa asam laktat. Sianida itu biasanya orangnya itu ya nggak bisa pakai oksigen. Akhirnya sel-selnya itu memproduksi asam laktat berlebih. Jadi kita periksa asam laktat. Ini bukan ngarang. Beberapa rumah sakit itu meriksa asam laktat buat ngecek keracunan sianida. Karena dia nggak punya fasilitas buat ngecek sianida. Jadi ini konyol karena logika yang dipakai itu bahkan menyalahi pelajaran SMA. Kalau kejadian A terjadi bisa menghasilkan fenomena B. Kita ngecek fenomena B positif, belum tentu itu karena fenomena A. Itu kausalitas. Udah jelas bahwa karena kayak gini, simpelnya gini. Katakan kalau kucing buang air di dalam rumah kita akan bau kotoran. Ya, kalau rumah kita bau kotoran, belum tentu kucing buang air di sana. Bisa aja hewan lain, kira-kira gitu logika simpelnya. Hanya karena asam laktat meningkat, bukan berarti pasien keracunan sianida. Bisa aja dia keracunan zat lain. Dan ketika kita tidak mampu atau tidak punya fasilitas untuk deteksi sianida,
Ya udah, jawabannya kita nggak punya fasilitas. Bukan tak ada rotat akar pun jadi. Karena kalau kita melakukan itu, yang mati pasiennya. Ini kan berjudi dengan nyawa orang. Kalau kalian nonton drama-drama serial televisi yang seperti CSI atau procedural crime, pasti ada kok satu episode tentang keracunan cyanida, di mana dia bilang, oh ini kayaknya keracunan cyanida karena bibirnya ungu. Dan tampak gitu loh di film itu kadang-kadang pasien, apalagi kalau mau dibuat dramatisir, meninggal di kantor polisinya atau meninggal di lokasi yang signifikan. Begitu mulut berbusa langsung ungu itu bibirnya. Itu nggak tahu berapa kilo cyanida dia makan. Karena realitanya bibir ungu itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan di video sebelumnya. Butuh waktu bibir ungu itu. Dan bibir ungu itu tidak boleh ditunggu. Kalau memang kamu mau nyelamatin orang, kamu nunggu bibir ungu, ya terlambat. Benar, bibir ungu salah satu. Kalau kamu keracunan cyanida, bibirmu akan ungu. Tapi kalau dokter UGD mau nunggu sampai bibirmu ungu, ya telat. Ya, jadi ini hoax bahwa, oh ya, kalau memang keracunan cyanida, dia akan masuk UGD dengan bibir ungu. Ya enggak, kita nggak nunggu. Justru kita mau mencegah bibir ungunya itu, gitu loh. Ya kan kalau kita nunggu jadinya malpraktik medis sebenarnya, pengabaian. Kita abaikan dia sampai terlambat pertolongan. Di pendidikan juga kita sering dikasih tahu gitu kan. Kalau keracunan cyanida itu akan memunculkan bau almond pahit. Nah ini nggak salah. Ada beberapa masalah tapi dengan statement ini. Pertama itu nggak 100%. Nggak semua orang bisa mencium bau almond pahit. Masalah kedua, kita tinggal di Indonesia. Siapa yang pernah cium almond? Jangankan almond pahit, siapa yang pernah cium almond? Kalau seumpamanya textbooknya bilang, bau cyanida seperti bau jengkol, bau cyanida seperti bau rendang, bau cyanida seperti bau pete. Ya kita langsung tahu gitu baunya seperti apa. Ini kan enggak, bau cyanida seperti bau almond pahit. Kalian tahu bau almond pahit seperti apa? Ya dokter kalian juga kemungkinan nggak tahu. Karena kita kan di kedokteran nggak disuruh ngirup cyanida. Hanya 40% orang bisa mencium bau cyanida yang berupa almond pahit itu. Jadi ini tidak sensitif. Tidak sensitif. Dan sangat berbahaya kalau mengandalkan ini kan jadinya. Apalagi kalau ternyata racun cyanida yang masuk ke tubuh pasien wujudnya kapsul yang dilepasnya pelan-pelan ke badannya dia. Bau almond pahit ini mungkin tidak tercium atau tercium ketika pasien sudah selesai. Ya kalau pasien sudah selesai kan urusan forensik, bukan lagi di medis. Tapi ketika di medis, ketika di UGD curiga keracunan cyanida, kita nggak bisa mengandalkan bibir ungu, nggak bisa mengandalkan bau almond. Nggak bisa. Itu akan mengirim pasien ke alam sana lebih cepat. Ya apalagi observasi tadi ya selesai. Masih di protap atau prosedur tetap yang menyesuaikan pembiayaannya. Ya, saya sangat berharap ya siapapun yang berniat menyalahgunakan cyanida, tolong banget jangan. Kita dokter juga takut mati, kita penghuni UGD, tenaga medis juga takut mati. Katakan kamu menyalahgunakan cyanida 2 gram gitu, kamu masukkan ke kapsul. Terus kamu kasih ke korbanmu. Dan korbanmu ke UGD. Kita di Indonesia ini prosedurnya bukan cek apa yang kira-kira keracunan. Ya UGD, boro-boro ada lab, Pak. Jadi kenyataannya kita praktek di UGD itu adalah kita dokter umumnya itu lihat. Pertama, ini zat yang dikonsumsi korosif atau enggak. Kalau kamu masukkan 2 gram cyanida di dalam kapsul, saluran nafas pasien tidak korosif. Saluran nafas pasien itu akan aman. Dokternya akan berpikir, oh keracunannya ini non-korosif. Protap banyak UGD, bahkan memalukannya beberapa rumah sakit pendidikan, kalau pasien keracunan sesuatu yang tidak korosif, kita kumbah lambungnya. Kita keluarin isi lambungnya supaya racunnya tidak terserap. Dalam konteks keracunan cyanida, ini mungkin efektif, mungkin tidak.
Tapi kamu kebayang nggak dengan protap negara berkembang yang budget ini, apa yang akan terjadi kalau 2 gram sianida bercampur asam lambung kita keluarkan di UGD dalam wujud muntahan. 1 UGD akan menghirup sianida. Karena sianida itu ya tercampur asam lambung, beberapa akan berubah jadi HCN. Dan 1 UGD akan terkontaminasi. Dan lagi karena kita nggak punya alat tesnya, tanpa menyadari kalau mereka terkontaminasi. Ya, dosamu bukan cuma sama orang yang kamu coba celakakan. Dosamu juga akan muncul dengan seisi UGD. Karena keterbatasan fasilitas, mungkin kamu akan mencelakakan banyak tenaga kesehatan. Jadi please banget, jangan. Ya, kamu dan memang ini protap yang berbahaya. Cuma kita nggak ada solusi lain, kan? Kita nggak ada biaya, nggak ada fasilitas. Begitu dokternya lihat, oh ini pasien keracunan, nggak korosif. Ya, padahal kan nggak korosif karena bukan karena sianidanya nggak korosif, karena kamu masukkan di kapsul. Dipompa sama dokternya keluar, oh itu sianidanya keluar semua. Wujud keluarnya apa? Ya sebagian gas. Siapa yang ngirup? Dokternya. Yang nggak ada salah apa-apa sama kamu. Yang dosanya ya bekerja di fasilitas yang nggak kompeten untuk menangani keracunan sianida, dan pas sial dapat pasien yang kena keracunan sianida beberapa gram. Tolonglah, jangan. Standar dan idealnya adalah darah pasien kita periksa untuk sianida dengan metode spektroskopi atau lebih bagus lagi kromatografi. On-site. Kenapa? Karena sianida di darah itu tidak stabil konsentrasinya. Kita bukan cuma mau mendeteksi benar ada sianida atau enggak, kita mau mendeteksi seberapa parah kan juga. Dan kalau kita kirim, kita rujuk ke fasilitas, darah itu udah nggak stabil. Sianida dalam darah itu tidak stabil untuk kita kirim dan kita rujuk ke fasilitas lain. Jadi kalau kita nggak ada fasilitas tes, ya udah selesai, berarti kita nggak bisa tes. Dan saya nggak bicara forensik, saya nggak bicara rujukan sampel dari jenazah. Saya bicara ini pasien hidup yang mau kita cegah kematiannya. Masalah kedua juga, kalau kamu rujukan sudah terlambat hasilnya kalau kamu nggak punya penawarnya. Jadi apa gunanya kamu rujuk gitu? Kalau kamu memang nggak punya periksa alat, berarti ya nggak punya alat periksa, ya berarti nggak bisa diperiksa. Masalah 3. Tidak ada penawar. Penawar sianida itu sebenarnya sudah ada dari lama, udah dari tahun 80-an. Idealnya penawar sianida itu kayak apa sih? Penawar racun lah. Gak usah sianida, penawar racun itu idealnya kayak apa? Pertama, efeknya harus segera. Ya iya dong, ini kan kayak saya bilang ulang-ulang. Saya terus bilang ulang-ulang bahwa sianida itu begitu masuk badan itu proses kehancurannya progresif. Jadi obat harus langsung di stop. Harus efeknya segera. Kedua, harus menetralkan sianida tanpa mengganggu oksigen yang beredar di darah. Karena sianida kan efeknya mengganggu penggunaan oksigen. Ya ironis kalau obatnya ini justru mengganggu peredaran oksigen di darah. Nomor 3, aman untuk diberikan meskipun pasien tidak keracunan sianida. Aman, harus aman diberikan saat itu. Karena apa? Karena kita berikan dulu baru tes, bukan tes dulu baru berikan. Karena kita mau stop efeknya secepat mungkin. Jadi dia harus aman diberikan meskipun pasien tidak keracunan sianida. Nomor 4, dia harus aman diberikan di luar setting rumah sakit. Karena kita mau berikan secepatnya. Bukan tunggu dulu harus konsultan, tunggu harus dokter, tunggu harus ahli. Kan sering gitu kita di Indonesia. Kalau pembiayaannya nggak cukup, syaratnya itu obatnya itu aman. Obatnya itu dibutuhkan pasien. Tapi yang ngasih harus dokter, yang ngasih harus konsultan, yang ngasih harus profesor. Kenapa hanya untuk membatasi akses? Padahal kalau untuk kasus sianida ini, siapapun kalau punya obatnya harus dikasih. Kelima, harus gampang diberikan. Jadi nggak perlu akses pena, nggak perlu akses tertentu untuk memberikan. Masukkan aja ke otot, bisa bekerja. Ada banyak zat sebenarnya yang bisa kita pakai untuk menetralkan sianida. Tapi supaya ndak muter-muter, 3 zat yang paling terkenal. Sodium nitrat, sodium tiosulfat, hidroksikobalamin. Saya mulai dari sodium nitrat. Kenapa? Karena kalau di daerah nggak ada penawar lain, dia pakai ISDN, isosorbit dinitrat. Alasannya ya nitrat bisa menawarkan
sianida daripada nggak ada sama sekali. Nitrat ini penawar sianida yang paling berbahaya. Kenapa? Karena nitrat menurunkan tekanan darah. Ya orang yang keracunan sianida, nggak bisa pakai oksigen, mengalami asidosis laktat, ya pasti tekanan darahnya turun juga. Kalau tekanan darahnya drop, keluarga pasien bisa bilang, dokter memperburuk kondisi pasien. Kedua, nitrat menetralisir efek sianida dengan cara mengubah hemoglobin menjadi methemoglobin. Akibatnya apa? Ada terjadi nitrat ini mengakibatkan gangguan pengantaran oksigen. Karena methemoglobin itu juga nggak efektif mengantarkan oksigen. Jadi nitrat ini sambil menawarkan efek sianida, juga membantu memperburuk efek sianida sekejap dalam waktu terapi itu. Jadi nitrat ini yang paling tidak ideal digunakan. Jadi ketika dokternya ngasih isosorbit nitrat untuk pasien keracunan sianida, nggak ideal dan agaknya berbahaya. Bisa diargukan berbahaya. Ya, jadi sodium nitrat meskipun ya memang bisa secara teori tidak dipilih. Kedua, sodium tiosulfat. Banyak digunakan di tahun 80-an. Jadi memang banyak pasien di tahun-tahun 80-an itu tertolong dengan sodium tiosulfat. Sodium tiosulfat juga tidak ideal karena dia butuh waktu buat bekerja. Jadi dia itu memberikan sulfur kepada nitrat supaya nitrat jadi netral, jadi SCE. Dia memberikan sulfat kepada sianida supaya sianida lebih netral, jadi lebih nggak beracun dan bisa dikeluarkan ginjal. Masalahnya sodium tiosulfat ini tidak langsung bekerja. Dia butuh waktu. Dia butuh larut dulu. Dia butuh tersebar dulu baru bekerja. Dan selama waktu yang terbuang karena menunggu efek sodium tiosulfat, jantung dan otak pasien hancur. Jadi sodium tiosulfat efektif, iya. Tapi nggak ideal karena butuh waktu untuk bekerja. Yang terakhir, ini yang paling sering digunakan dan yang paling efektif dan yang paling aman. Hidroksykobalamin, vitamin B12, tapi yang bagus. Yang beredar di Indonesia yang lebih jelek dari ini, cyanocobalamin. Ya, jangan kaget, tapi cyanocobalamin itu sainsnya itu cyanida. Jadi yang beredar di Indonesia cyanocobalamin itu nggak bisa dipakai penawar sianida karena dia udah terikat dengan sianida. Yang dipakai sebagai penawar adalah hidroksykobalamin. Hidroksykobalamin ini aman, bisa diberikan dosis besar, cukup diberikan di otot, efeknya langsung, dan bisa diberikan dalam dosis tinggi pada pasien yang tidak keracunan. Jadi ini yang paling bagus lah ceritanya. Hidroksykobalamin. Coba kamu tanya di rumah sakitmu, atau kalau kamu kerja di rumah sakit, atau kamu tanya di apotekmu punya nggak hidroksykobalamin. Nggak ada. Di Indonesia nyari hidroksykobalamin susah. Padahal negara kita sianida banget. Orang makan singkong masih banyak. Dipastikan kalau dia keracunan akan mati karena kita nggak punya penawarnya. Bukan sianida nggak ada penawarnya, penawarnya kita nggak punya. Kenapa nggak stok aja dok? Ini kan nyawa manusia. Banyak loh sekeluarga mati karena sianida. Uang. Ya, hidroksykobalamin ini dosisnya sekitar 5 gram untuk 70 kg berat badan. Harganya itu 1 miligramnya itu 15.000. Untuk 5 gram atau 5.000 miligram, kita butuh sekitar 3 sampai 15 juta per orang. Jadi kalau satu keluarga keracunan singkong 2 kilo, yang harganya sekitar 15.000, ada 4 orang, kita butuh 300 juta untuk selamatkan mereka. Siapa yang mau stok? Kalau klaim UGD-nya 500.000, 700.000, 800.000, siapa yang mau stok barang? Untuk keluarga korban yang makan sehari-harinya 2 kilo singkong 15.000. Kolaps sistem kesehatan kita. Ya, jadi solusinya apa? Ya, solusinya Bapak, Ibu, kita sudah berusaha yang terbaik. Infus oksigen, tunggu mati. Ya, buat kalian petugas kesehatan yang nonton ini bisa jadi PR juga. Coba cek rumah sakit kalian. Apa punya sodium tiosulfat? Apa punya hidroksykobalamin? 5 gram, 5.000 miligram. Punya enggak? Karena kalau dia punya hidroksykobalamin, tapi cuma untuk produk suplementasi vitamin yang isinya cuma
5 mili, 10 mili, 15 mili yang nggak efektif karena pasien butuh 70 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi berat. Hoax 4. Sianida adalah yang paling mematikan. Hoax ini ya lahir dari pop culture, lahir dari kita nonton film, kita nonton kasus pembunuhan. Seakan-akan ya racun di sekitar kita cuma itu. Enggak, banyak kok zat yang lebih mematikan atau setara mematikannya dengan sianida. Karena itu kalau ada pasien yang kita curiga keracunan, idealnya kalau kalian kerja di rumah sakit internasional mungkin, atau kerja di rumah sakit swasta yang asuransinya baik gitu, idealnya ya kita periksa racun yang sering dan ada di sekitar kita. Ya mungkin kalau kita tinggal di daerah yang masyarakatnya suka makan daging mentah, kita cek botulinum toksin. Kita bisa cek tetanus. Kalau memang ada riwayat tidak vaksinasi, kita bisa cek juga arsen. Kita bisa cek ricin dari biji pohon jarak. Biji pohon jarak itu kan salah satu sumber racun yang terkenal di Perang Dunia Kedua bernama ricin. Jadi sianida ini bukan satu-satunya. Jadi kita nggak bisa lihat, oh ini suspek keracunan sianida. Ya enggak. Orang biji jarak dia giling, dia murnikan jadi racun juga yang sama berbahayanya. Yang malah belum ada antidotnya sampai sekarang. Jadi pesan saya adalah sianida bukan satu-satunya. Kita harus tes hampir semuanya. Bahkan sesederhana tetanus. Dan dalam hal pertolongan, dengan pembiayaan rawat inap sekitar 3 juta, 4 juta, bahkan pertolongan untuk tetanus itu nyaris mustahil. Kenapa? Tetanus loh, ini tetanus loh ya. Yang kasusnya ini diakibatkan oleh racun yang sangat sering, infeksi bakteri. Itu biaya perawatannya, biaya obatnya aja, tetanus imunoglobulin, sekitar 3 juta sampai 6 juta rupiah. Jadi kalau biaya rawat inapnya itu 4 juta, udah pasti pasien nggak dapat pertolongan yang sesuai. Udah pasti itu. Karena kalau pertolongannya sesuai, rumah sakitnya rugi. Itu kalau benar tetanus juga. Kan gejala tetanus mirip. Kerusakan otak akibat sianida. Kamu tahu tetanus atau sianida gimana kalau nggak tes? Tes penting karena banyak yang lebih mematikan atau setidak-tidaknya setara mematikannya. Tapi ya balik lagi, kalau kita nggak punya infus, kita nggak punya pembiayaan, ya mau nggak mau kita mengatakan ke keluarga, Bapak, Ibu, terima kasih sudah mempercayakan saya sudah berusaha yang terbaik, tapi ya kita observasi dulu. Kita sudah berikan infus dan oksigen, kita berharap yang terbaik terjadi. Ya dalam hati ya udah tahu pasti meninggal. Jadi please, dan lagi saya mohonkan janganlah disalahgunakan zat sianida. Saya mengerti itu gampang didapatkan di Indonesia. Saya mengerti bahwa efeknya itu berbahaya dan instan. Dan kita di dunia kesehatan jujur aja nggak siap menghadapi kalau masyarakat menyalahgunakan sianida, apalagi sampai dosisnya bergram-gram dan dimasukkan ke kapsul. Potasium sianida itu 200 mg aja udah bahaya. Natrium sianida itu 300 mg aja udah bahaya. Kalau kalian gunakan sampai bergram-gram dan dokternya di UGD melakukan kumbah lambung atau melakukan evakuasi isi lambung dan ternyata isi lambungnya asam lambung bercampur sianida, tindakan kalian membahayakan banyak orang, bukan cuma korban kalian. Dan kita nggak punya antidotnya, jadi kalau dokternya keracunan pun ya udah sama perlakuannya, nggak beda. Infus oksigen, tunggu mati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga
dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.